Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah taklim yang mulia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan, sehingga hati kita masih terusik. Oh, ini hari Ahad pagi untuk mengadakan pengajian. Terutama yang mendorong kita adalah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pengajian menika kita badhe mengulang kembali masalah iman dan takwa kepada Allah adalah merupakan kunci pintu kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka kunci pun iman dan takwa. Setiap manusia itu ingin sekali hidupnya tenang, tentram, tercukupi kebutuhannya. Itu setiap manusia dengan kata-kata ingin hidup bahagia. Nanging gambaran hidup bahagia menika ingkang beda-beda. Ingkang beda-beda. Wonten hidup bahagia kuwi nek duwe anak bagus-bagus, waras-waras, lajeng kecukupan bahkan lebih harta bendanya untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Wonten hidup bahagia kuwi nek dipangkat jadi presiden, jadi bupati, menteri, anggota DPR sanika. Itu bahagia. Hebat. Wonten ingkang dados konglomerat, dadi wong sing sugih banget. Nah, niki bahagia. Yang ingkang paling sugih, ingkang boten wonten ngungkuli aset yang dimiliki di Indonesia, dereng wonten sing ngoyak Muhammadiyah. Muhammadiyah menika asetipun mencapai 300 triliun langkung. Konglomerat wong sing sugih, paling sugih nang Indonesia kadanipun dengan PT Jarum. Niku paling 150 T. Terus Muhammadiyah niku lain dengan kekayaan begitu, Muhammadiyah merasa tenang dan akan terus berusaha untuk ke sana dan terus akan mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa mensejahterakan hidup manusia di dunia ini dan mengantarkan warga Muhammadiyah ke pintu gerbang surga Jannatul Na'im. Ini Muhammadiyah. Mila sakniki kula mirengkah ingkang nembe kemawon aset utawi nasabah Muhammadiyah teng bank-bank negeri nggih paripun tarik kabeh. Sebab Muhammadiyah enggak ada pemikiran bank-bank syariah yang dikelola oleh PT Bank BRI, BNI dan oleh BUMN itu adalah sekarang semakin kuat dan Muhammadiyah mengkhawatirkan kalau nanti ini bank-bank ini hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja, sedangkan pedagang-pedagang kecil mboten saged utang sebab mboten saged memenuhi syarat.
Ini alasannya. Maka akan ditarik dan akan dimasukkan ke bank-bank kecil untuk bisa memberikan pertolongan ekonomi pada pedagang kecil. Ini. Atas disebutaken wonten ing pernyataan dari orang luar bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap umatnya, terhadap bangsanya yang miskin-miskin itu. Inilah. Ini akibat daripada apa? Doktrin Muhammadiyah pada Khitoh Palembang mengatakan inggih menika dalam langkah 12 pada pasal yang pertama memperdalam masuknya iman. Jadi iman itu adalah merupakan iman dan takwa adalah merupakan kunci daripada kemakmuran. Alasan yang dipakai bahwa iman dan takwa merupakan kunci pintu kemakmuran kebahagiaan dunia dan akhirat adalah pada ayat ke-102 surat Ali Imran. Oh, ini dasar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kita menjumpai kematian sebelum kita berserah diri kepada Allah wa antum muslimun. Ini yang menjadi pegangan pertama. Kemudian panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita sekalian sudah betul-betul iman. Dan iman itu apa artinya? Sudahkah iman itu masuk ke dalam hati? Ketika orang Arab Badui rombongan mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan saya beriman. Tetapi Rasulullah menjawab, janganlah kamu mengatakan saya beriman, tapi katakanlah saya muslim. Karena apa? Karena iman belum masuk di dalam lam yadkhulil imanu fi qulubikum. Urung lajeng turunlah ayat itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum. Gimana? Jahidu billahi fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Dan tidak akan menukar kepada yang lain. Sudah ini. Saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini apakah sudah masuk? Kemudian tidak ada ragu-ragu. Was cemerlang. Kadang-kadang kita itu ono cecek gigali awake jadi bingung. Oh, itu apa enggak mati? Zanu dan sebagainya. Ini. Kadang-kadang lebih-lebih sekarang berita-berita masalah
Roro Kidul dan sebagainya itu sudah marak, dihidupkan lagi karena itu adalah kebudayaan katanya, keyakinan. Nah ini, maka dengan iman inilah orang akan bisa menjadi tenang. Maka tidak salah pejuang-pejuang pendahulu-pendahulu pembentuk negara Republik Indonesia itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada angka yang satu di dalam Pancasila. Karena yakin dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa ini, Indonesia akan adil dan makmur. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini keyakinan pendahulu-pendahulu atau pembentuk-pembentuk negara. Tapi lama-lama rupanya tidak dikaji itu. Nah, sedangkan orang Islam sendiri tidak mendalami tentang iman. Iman kepada Allah. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada rasa takut bahwa Allah ada segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita jelaskan tanda-tandanya akan memakan waktu sampai berjam-jam. Maka ini kan saya singkat lebih dahulu, nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya. Imankah kepada Rasul kita? Kalau kita sudah beriman kepada Rasul betul-betul, tidak akan ada pilihan, perilaku kita harus mencontoh Rasulullah. Berusaha terus sampai di mana kita bisa. Ini iman kepada Rasul. Betulkah cinta kepada Rasul? Nah, itulah. Ini monggo kita koreksi sendiri-sendiri. Awakku wis iman tenan apa durung? Apakah Islam? Islam saja, Islam yang seperti apa? Indonesia itu sekarang orang Islam itu jumlahnya sudah menyusut menjadi 85% ya. Dari 90% sekarang sudah menyusut. Sekian banyak umat Islam. Coba umpamanya diadakan penelitian yang melaksanakan sholat itu berapa? Berapa persen dari 80% itu? Nah, ini disaring yang melaksanakan sholat, entah sholatnya di mana. Yang sholatnya benar atau tidak benar, pokoknya yang sholat. Berapa persen daripada 85% itu? Lagi pula, kemudian berapa persen yang apabila ada azan didengarkan, kemudian dia sudah siap untuk ke masjid? Berapa persen? Ini baru Islam, belum iman. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini akan kita teliti. Kita pelihara, kita masukkan ke dalam hati betul-betul. Sehingga hidup kita itu akan mencapai hidup yang dalam ketenangan. Orang takut, orang wedi, orang khawatir, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu iman. Dan segala apa yang kalau kita sudah iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya, maka kalau dengan hasil usaha kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau disuruh untuk mendanakan kepada jalan Allah tidak akan keberatan. Kita dipanggil untuk sholat. Ya. Ini
yang dulu, yang rukun Islamnya dulu. Yang rukunnya Islam. Satu saja rukun Islam yang satu. Setelah syahadat kan sholat. Nah, belum sampai yang sholatnya betul berapa persen, yang ahli jamaah berapa persen. Nah, saya lihat itu di sini tuh kali beber banyak sekali sampai di itu apa di gedung NU itu kalau dikumpul-kumpul banser barangan ada azan biasa saja, tidak mau lalu terus segera untuk mendatangi masjid. Nah, ini menjadi keprihatinan kita dalam mengembangkan ya, agama Islam. Maka kalau kita sudah yakin ini, keyakinan hanya tidak untuk sendiri saja, tetapi kita juga mempunyai rasa kasih sayang kepada teman-teman, saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka terjerumus dalam neraka. Ini. Maka Muhammadiyah tetap menggerakkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah sampai sekarang tidak bergeming dengan kedudukan. Ya. Masing-masing orang dengan kedudukan, dengan jabatan, masya Allah sekali. Nah, belum sampai kepada iman, Islam saja sudah kita kalau kita mengkaca Islam yang sebenarnya seperti apa, maka muktamar yang ke Jakarta, muktamar ke berapa ya? 48 itu merumuskan tuntunan atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Untuk mengerti lebih dalam memperdalam apa agama itu, bagaimana agama Islam, seperti apa orang-orang yang beragama Islam, lalu iman, bagaimana orang yang beriman, apa pengertian iman, ayat-ayatnya dikumpulkan oleh Muhammadiyah, diputuskan di dalam muktamar. Kemudian takwa. Apa takwa? Apa takwa? Itulah. Jadi Muhammadiyah itu amat sangat jeli, memprihatinkan sekali kepada umat, bukan hanya sekedar sejahtera di dunia, tapi Muhammadiyah akan mengantarkan warganya ke gerbang pintu surga Jannatul Na'im. Mengantarkan, hanya mengantarkan. Adapun masuk atau tidak masuk adalah keputusan Allah itu sendiri. Ya. Kemudian takwa. Nah, apa takwa? Jadi iman, takwa, amanu wattaqau. Ini memerlukan satu pengertian, satu kajian yang sungguh-sungguh. Sehingga kita sudah masuk iman, sudah masuk takwa. Nah, kalau warga Muhammadiyah itu betul-betul beriman dan bertakwa, masya Allah. Ya. Sedangkan iman Islamnya dan imannya seperti yang sekarang saya ini, baru tingkat tingkat yang dasar sekali. Itu saja Muhammadiyah itu adalah merupakan organisasi yang besar sekali. Bukan hanya di Indonesia, sudah menjangkau kepada luar negeri. Berita yang sudah agak lama, di Australia Muhammadiyah telah membeli tanah seluas 10 hektar. Akan menjadi pusat pendidikan Islam di sana. Pendidikan Islam. Dan diakui oleh pemerintah Australia. Sertifikatnya, pemilikannya
atas nama Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah karena kita keyakinannya, ya, akidahnya yang semakin diperkuat, Muhammadiyah tidak akan bergeming pameran dari pejabat, dari pemerintah. Dengan itu. Nah, maka orang yang sudah tidak selain Allah ini menjadi besar hatinya, menjadi orang yang berwibawa, orang yang diperhitungkan. Saya pernah mendengar berita bahwa Amerika itu akan akan menguasai Indonesia. Dia mengatakan masih ada batu hitam yang kuat sekali, yang keras sekali, tidak bisa dipecah dengan apapun. Siapa batu hitam itu? Muhammadiyah. Kalau yang lain enggak. Nah, inilah orang yang hidupnya sudah mengandalkan kepada Allah SWT, menjadi kuat. Kalau kita sudah mengandalkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat predikat amanu wattaqau. Ya, apa janji Allah? Sinilah di dalam surat Al-A'raf, ya. Buka Qur'annya surat Al-A'raf. Ayat ingkang kaping 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu. Walau anna ahlal qura amanu. Andaikan seumpamanya ahlal qura penduduk suatu negara atau penduduk bumi amanu beriman wattaqau dan percaya dan takwa kepada Allah lapat barokatin minas sama'i wal ardh. Sungguh-sungguh saya akan membukakan pintu barokah, rezeki yang barokah dari langit dan dari bumi, sehingga akan melimpah ruah. Ini janji Allah pasti. Tetapi syaratnya, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah. Nek awake dhewek kudal gadul arep mrono ora ketekan-tekan, ini harus koreksi sedalam apa iman kita dan sebesar apa nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya Pak AR dulu kudal gadul ora maju-maju. Truk bis yang mogok rusak sana rusak sini, orang tekan-tekan. Apa sebabnya? Nah, padahal maksud dan tujuan Muhammadiyah itu dikatakan sampai kiamat tidak akan terwujud. Maka Muhammadiyah terus berusaha bagaimana bisa mencapai semaksimal mungkin terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini Pak. Maka iman dan takwa itu. Jadi, maka Muhammadiyah terus berusaha meningkatkan dakwah. Sampai tema Milad Muhammadiyah masih selalu menggembirakan dakwah. Dan akan tetap menjadi perserikatan gerakan Islam, dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar dan gerakan tajdid ini Muhammadiyah. Sebab apa? Kita yakin ayat ini mesti akan bisa terwujud apabila ditaati oleh umat Islam itu sendiri.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Dan syaratnya iman dan takwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang berbarokah. Wujudnya apa? Yaitu tersebut di dalam ayat Al-A'raf yang ayat ke-96 itu wujudnya apa? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Ini jaminan dari Allah bagi orang yang iman dan takwa. Allah menggambarkan suatu negara. Ya. Keadaan negara itu menjadi aman, tentram, mutmainnah, tenang. Rezekinya ya'tiha rizquha min kulli ragadan min kulli makan. Rezekinya datang mengalir dari segala penjuru tempat. Menjadi melimpah-limpah. Buktikan, itu pasti. Lalu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum walladzina minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi. Ini janji Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Layas takhlifannahum fil ardi. Mereka akan dijadikan khalifah, penguasa, pemilik, ya, pengatur di muka bumi ini. Sebagaimana kekhalifahan itu, ya kata khalifah ini sekarang menjadi hobi, diwedeni banget karo musuh-musuh Islam. Jadi muni masalah khalifah khilafah ngono wis gila pacet. Maka terus dihalang-halangi supaya tidak akan terjadi adanya khilafah. Ya. Kalau kita bicara khilafah itu adalah radikalis. Ya. Orang radikalis itu orang yang ingin perubahan secara keras dan kasar. Ya. Ini radikalis. Kalau radikal itu bagus, kembali kepada asal, pada akarnya, pada akar persoalannya. Muhammadiyah itu memang tasdid itu kan pembaharuan, jadi akan kembali mengembalikan ajaran Islam pada asalnya. Maka Muhammadiyah ya, kalau disebut radikal ya radikal, tapi bukan radikalis. Radikalis itu perubahan politik dengan kekerasan. Muhammadiyah tidak, bukan itu. Layas takhlifan nafil ardi. Sebagaimana Allah telah mengangkat khalifah orang-orang sebelumnya. Nah, min qablihim. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan akan dikuatkan kedudukannya di muka bumi ini bagi mereka, untuk mereka di dalam beragama. Jadi agamanya tidak akan gonjang-ganjing. Tidak akan gonjang-ganjing. Kalau orang itu sudah bertakwa, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan beramal soleh. Wala yumakkinanna lahum. Dengan nun taukid ini adalah merupakan kepastian, pasti. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Agamanya akan menjadi kuat, mapan.
tidak akan gunjang ganjing. Saya beragama gunjang ganjing. Akan begini takut, akan begitu takut. Kalau tidak maka akan rugi. Gunjang ganjing. Inilah. Dan tidak akan diusik karena sudah tamakin. Tidak akan ada orang yang akan mengusik. Atau pengusik mesti ada. Penfitnah ada, tapi tidak kuat. Karena apa? Kita sudah mapan. Kita sudah mapan. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, yang telah diridai oleh Allah bagi mereka. Ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh-sungguh kami akan mengubah, mengganti rasa takut. Tadinya rasa takut, lalu menjadi amna, menjadi rasa aman. Ini orang mukmin dan orang yang takwa. Loh, itulah yang diharapkan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi. Mereka menyembah Allah, menyembah aku Allah, dan tidak mensyirikatkan aku kepada yang lain. Wala tusyrikuna bi syai'a. Inilah janji-janji dan ini mesti akan terjadi. Mesti akan menjadi kenyataan apabila kita itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayo, bagaimana? Kita harus memupuk hati kita, dipupuk dengan supaya iman kita menjadi subur. Pupuknya adalah amalus sholeh. Salat yang benar. Ya. Salat yang benar itu bagaimana? Biar nanti Pak Mi'raj sering itu memberikan tuntunan salat yang benar menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah yang sudah diteliti kesahihan hadisnya. Salat yang benar saja masih belum benar-benar. Jadi janji Allah pasti meleset terus. Janji Allah pasti meleset terus. Ada orang dari janji Allah orang Islam akan diberi kekuasaan di dunia. Mengapa? Dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Nah, janji Allah itu bukan kepada orang Islam menjadikan khalifah, itu bukan orang Islam. Tetapi orang iman, orang mukmin yang dijanjikan itu kepada orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita belum sampai kepada itu berarti kita imannya masih, atau masyarakat seluruh negara ini orang yang beriman dan yang orang yang tidak beriman mana yang banyak? Nah, mana yang banyak? Bapak Ibu yang terhormat, itulah. Tetapi dalam ayat berikutnya selanjutnya, ayat yang merampungkan ayat-ayat tadi surat Al-A'raf ya. Dan surat itu ditutup walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu, tetapi orang-orang itu mendustakan. Dusta, menolak kepada ajaran Allah, menolak kepada pimpinan Rasulullah. Imannya semakin kacau. Itu kadzabu, dusta. Maka karena dustanya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka barokah yang ada pada harta benda yang dimiliki tarik oleh Allah. Sehingga masih mempunyai harta benda
yang banyak, tetapi harta benda yang banyak itu tidak membahagiakan, bahkan menjadikan dia adalah menjadi khaufun wa husnun, menjadi orang yang takut dan orang yang duka cita. Ini harta. Khawatir rampok, khawatir ini. Oh, dan dari mana harta benda itu didapatkan? Karena kadzabu, mendustakan Allah. Dia cara mencari harta saja sudah asal dapat. Saya membaca tanya kepada Rafiq, siapa yang namanya itu seorang menteri mempunyai kapal tanker yang terlihat dengan namanya itu baru satu, tapi banyak tanker. Kapal tanker untuk mengangkut minyak dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Jadi sekarang yang namanya tokoh-tokoh, uangnya, saya mengatakan, lalu duwe barang yang ngono sing dinamakan siji namanya apa ya namanya lah, lupa. Saya menjadi orang yang tidak sempat menyimpan ingatan. Saya bilang, kowe nyolong duit ngendi ya? Nyolong duit sapa kowe? Wong kok duwe tanker siji berapa? Ratus juta harganya. Ya, satu tanker, tangki nek ben enggak minyak kayak mobil tangki ya. Nek kapal tanker. Ya. Berapa uang? Dari mana uang itu? Bisa kan ditanyakan? Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana ia diperoleh? Dan untuk apa ia diinfakkan? Padahal kalau wis modar ngoten niku awal digawa. Nah, bahkan akan menjadi bahan bakar di neraka itu. Nah, inilah. Sekarang ini kita melalui memperhatikan bangsa Indonesia sendiri sudah carut marut karuan. Maka pantas COVID-19 Allah belum mengangkat. Mungkin akan lebih dahsyat lagi. Kalau orang itu tidak bertobat. Walakin kadzabu. Lalu ayat yang berikutnya yang menyebutkan yaitu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghatan min kulli makanin diakhiri wa kafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal 'atash libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Tetapi dia kufur atas nikmat, kafarat, mengakui bahwa ini adalah usaha sendiri, bukan dari Allah. Wa kafarat. Ya. Dia menganggap saya hebat. Saya bisa mencuri orang yang tidak tahu, menjadi kaya raya. Ini kafarat. Sebagaimana halnya Qarun dulu. Nah, Qarun ini merasa hadza min ilmi. Hadza min ilmi indi. Ini adalah hasil usaha saya menjadi konglomerat yang punya harta benda. Kuncinya saja dipikir membutuhkan orang 40 yang kuat-kuat kok. Nek kuncinya penjenengan tidak cukup disak lah, ngitir. Ya, itu Qarun. Yang menjadi kekuatan bagi Fir'aun. Nah. Wa kafarat bi an'umillah. Ia mengingkari kepada nikmat Allah. Diberi ilmu, itu adalah barokah dari Allah. Tapi ilmunya dijual.
Berapa banyak ulama-ulama sekarang yang ngawat dengan pejabat jabatan. Inilah. Lupa dengan kewajiban. Sehingga karena dia ambisi dengan jabatan, maka akan membenarkan segala apa yang dilakukan oleh yang memberi. Ini. Panjenengan tak nai apa, butuhnya apa, si manut kali kula. Muhammadiyah lain, Muhammadiyah lain. Berani dan terima. Bapak Ibu, itulah wakafar bi an'umillah. Tetapi mereka kafir. Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu ya. Maka Allah akan melimpahkan kepada mereka pakaian rasa lapar. Sekarang banyak orang yang enggak ada orang yang kelaparan sekarang, enggak orang yang honorudim apa? Hongarudim ya. Orang beri-beri orang nono sakniki Pak. Biyen akeh wong beri-beri. Wong wareg kabeh. Lapar yang dimaksud di dalam Al-Qur'an ini bukan sekedar makan, tapi ekonominya sekarang hancur. Ekonomi hancur. Mendi wong ekonomi bangsa penduduk pribumi sing lancar. Panjenengan paling-paling jajal opak. Ya, cukup nggo mangan sedina wis trimo. Tapi sekarang ekonomi dikuasai oleh setan-setan ya, terkutuk bangsa Indonesia. Nah, ini fa'adzaqallahu libasal ju' wal khauf, dan rasa takut. Takut. Wah, kayak Habib Rizik ditahan sebab apa? Dituduh mengadakan kerumunan, orang jaga jarak, orang anggo protokol kesehatan, gawe itu. Sebetulnya bukan itu. Ya karena politik. Nah, ya. Maka kemudian mengapa dibegitukan? Supaya pengikutnya takut. Nah, disangka pengikutnya nanti takut. Malahan. Maka dengan iman dan takwa itulah mari kita tanamkan yang sedalam-dalamnya, kita tingkatkan amaliyah kita. Bersama dengan Muhammadiyah. Tadi bersama dengan Muhammadiyah. Ini para ibu dan bapak, kalau kita teruskan, kita hubungkan dengan apa? Ini baru di dunia ya, baru di dunia. Akan ada azab. Jadi kalau iman dan takwa itu sudah mendalam, sudah menjadi satu keyakinan yang mantap, dunianya kita selamat, akhiratnya kita disambut oleh Allah dengan kata-kata ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan ditempatkan di surga. Nah, ini di akhirat lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Kalau iman dan takwa itu sudah lenyap, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yaf'alun. Ini di dunia, di akhirat apa? Ya. Tidak akan ada fauzan azimah di akhirat. Tetapi adanya azab yang sangat pedih. Bagaimana azab di akhirat? Subhanallah, sampai di jahanam Rasulullah mensabdakan ta'awwadzu bijubbil husni. Takutlah, memohonlah kepada Allah bijubbil husni, dengan lembah yang sangat menyusahkan, yaitu jahanam.
Apa jubbul husni? Jahannam. Ya ta'awwadzul jahannam kulla yaumin mi'ata marratin. Sampai jahanam itu mohon perlindungan dari Allah seharinya 100 kali. Agar jahanam tidak ditempatkan di lembah itu. Di lembah. Pedihnya. Siapa yang akan masuk di jahanam ya Rasulullah? Al-qurra'u al-mura'un. Qurra' diterjemahkan juga ulama al-mura'un yang pamer fi a'malihim. Dan sejahat-jahatnya ulama alladzina yadurunal umara. Yang tunggal-tunggul mendatangi umara. Nah, kepada pejabat. Inilah saya sampaikan sampai ini dulu, maka marilah kita menjaga diri masing-masing, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah untuk mencapai hidup yang berbarokah di dunia dan berkah yang sangat besar adalah di surga Jannatul Naim. Kita bersama-sama selama masih hidup ini, ayo tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini baru kita dengan Allah. Belum Allah mengatur kita dengan sesama manusia bagaimana. Insyaallah moga-moga istri umur panjang bisa bertemu, bisa tawasau bil haqqi.